sejahtera untuk kita semua. Saya Adelina Guntom dari SMA Negeri 1 Gantung sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya ini akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik, di mana kegiatan ini ada rangkaian pra-observasi, kemudian melakukan observasi dan kegiatan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Eka Diantiningsih, guru SMA Negeri 1 Gantung yang mengampu mata pelajaran matematika. Baik, selamat pagi Bu Eka. Baik Ibu Ada. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kegiatan kita, rangkaian kegiatan kita yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian ada kegiatan observasi untuk supervisi, dan nanti akan ada kegiatan pasca observasi setelah dilakukan observasinya. Nah, sebelumnya saya ini ingin menjelaskan tujuan dari kegiatan pra-observasi kita. Nah, observasi ini kan tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti akan Ibu Eka lakukan di kelas. Jadi pra-observasi ini kayak persiapan awal apa-apa yang nanti yang akan Ibu Eka lakukan di dalam kelas, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan apa yang Ibu Eka harapkan gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Eka, kira-kira di pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang akan Bu Eka lakukan itu apa? Kebetulan minggu depan untuk matematika lanjut kami belajar polinomial dan tujuannya sudah sampai di operasi pembagian. Jadi minggu depan itu tujuan pembelajarannya adalah pembagian polinomial dengan metode Horner dan cara bersusun. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah pembagian atau operasi pembagian pada polinomial ya? Operasi pembagian. Memahami, oke. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran minggu depan? Anak-anak bisa melakukan operasi pembagian pada polinomial dengan dua metode tadi. Oke. Kemudian pengembangan apa misalnya yang mau Ibu observasi di kelas? Pengetahuan mereka tentang polinomial, terutama pada pembagian itu bertambah. Mereka menemukan sendiri seperti apa cara pembagian dengan dua metode tersebut. Oke. Kemudian rencananya mereka akan saya ajak bermain sambil belajar. Jadi mungkin keterampilan bekerja sama dalam tim juga. Ya. Jadi nanti di pengetahuannya bagaimana mereka melakukan operasi pembagian polinomialnya. Iya. Oke. Kemudian keterampilannya nanti akan ada presentasi berarti. Iya, presentasi juga, terus bekerja kelompok. Kerja kelompok. Oke, baik. Nah, rancangan pembelajaran yang Ibu Eka terapkan itu, misalnya kayak strateginya apa, metodenya atau modelnya? Di pikiran saya saat ini, saya kepikiran karena pada umumnya semua anak menganggap matematika itu hal yang sulit. Iya, jadi sebelum memulai saya akan menenangkan mereka, menarik perhatian mereka, seperti yang sering saya lakukan dengan senjata ampuh, yaitu diajak bermain games ya, dengan ice breaking. Itu untuk menenangkan emosi-emosi mereka agar setara semuanya dan siap menerima pembelajaran. Baik. Berarti nanti strategi pembelajarannya ada sosial emosionalnya Bu ya? Iya, dengan sosial emosional. Kemudian setelah ice breaking, rencananya saya akan mengajak mereka kembali bermain. Bermain game kali ini dengan sarana online melalui sebuah link di worldwall.net. Saya akan membagikan link kepada mereka. Kemudian ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan awal mereka, karena ini kan pembagian polinomial. Jadi yang namanya operasi pada matematika itu tidak lepas dari penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan positif negatifnya. Ya. Nah, itu adalah kemampuan awal yang harus mereka miliki untuk tujuan pembelajaran ini. Jadi untuk mengetahui seberapa dalam mereka dengan kemampuan awalnya, saya akan ajak mereka bermain game di Wordwall seperti ini. Jadi mereka nanti bermain, kemudian akan muncul leaderboard hasilnya. Oh, langsung ada hasilnya? Ya, langsung ada hasilnya. Jadi real time, saya bisa melihat langsung anak-anak yang jumlah benarnya banyak dan waktu tercepat. Ya. Baik. Nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok, 10 tercepat, sedang, dan ya yang kurang. Oke. Baik. Dari 10 itu akan saya bagi dengan kertas warna. Cara pembagiannya saya kasih kertas warna. Nanti dari kelompok besar itu akan dibagi menjadi kelompok kecil melalui kertas warna tadi, dan nanti masing-masing kelompok dengan warna tertentu, dengan warnanya mereka akan saling bertukar tebak-tebakan. Oh gitu. Iya, bermain lagi Bu. Iya. Menarik seperti. Dari permainan tebak-tebakan itu, kelompok yang lebih dulu selesai menjawab tebakan dari temannya, mereka mendapat hak istimewa untuk memilih LKPD yang hendak mereka kerjakan. Oh begitu. Iya. Ya. Seperti itu. Berdasarkan warna-warna yang mereka pilih tadi ya. Jadi Ibu sudah menyediakan beberapa LKPD untuk anak-anak. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Iya, agar berdiferensiasi. Ya, saya bedakan menjadi 3 jenis. Baik. Jadi sudah melakukan diferensiasi. Iya. Terus juga Bu, tadi kan ada 3 warna. Dari 3 warna itu pun sudah saya ingin menunjukkan dengan cara 3 pembelajaran yang berbeda. Jadi anak-anak, kebetulan kertasnya ada 3 warna, pink, hijau, dan kuning. Anak-anak yang mendapat kertas pink akan belajar dengan cara saya berikan video. Jadi saya tidak menjelaskan, mereka memahami sendiri melalui video yang saya berikan. Baik. Anak-anak yang dengan kertas warna hijau, mereka akan memahami dengan materi dari buku teks. Kemudian anak-anak yang dengan kertas kuning, mereka anak-anak yang butuh pendampingan lebih lanjut. Jadi akan dijelaskan langsung oleh saya. Gitu. Nanti LKPD-nya pun beragam dengan 3 jenis. Jenis yang pertama hanya 1 soal, namun endingnya mereka harus presentasi di depan kelas apa yang mereka pahami. Terus yang kedua 1 soal juga, tapi mereka harus datang ke semua kelompok yang ada untuk menjelaskan apa yang mereka pahami. Ya, jadi menjelaskan ke teman, dijelaskan teman sendiri. Mungkin penjelasan dari saya belum dipahami kan, bahasa teman bisa lebih mudah mereka pahami. Kemudian yang ketiga, tidak perlu presentasi atau menjelaskan, tapi mereka mendapat banyak sekali soal. Menjawab soal-soal. Iya, lebih paham. Berarti ini kalau dari penjelasan Ibu itu model pembelajarannya berarti discovery based learning. Iya. Jadi mereka mencatat. Dan metode pembelajarannya ada diskusi kelompoknya Bu ya? Iya. Siap, baik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sih dari Bu Eka media pembelajarannya. Kalau bisa diulang lagi Bu, media pembelajarannya apa aja? Media pembelajarannya karena berbasis digital, jadi saya menggunakan website, ada juga menggunakan handphone sudah tentu, dan ada buku teks juga. Oke, baik. Berarti anak-anak membawa handphone dan memakai web tadi ya? Ya. Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan praobservasi kita ini? Saya jadi lebih terperinci lagi langkah-langkah yang hendak saya lakukan di kelas. Selama ini kan hanya ada di pikiran saya, tapi tidak saya sampaikan ke orang lain. Begitu sharing, saya mendapat celahnya di sini kurangnya, di sini lebihnya. Jadi step-stepnya lebih lagi. Iya, untuk eksekusi kemungkinan akan lebih mudah. Oke lah, lebih mudah ya. Baik, terima kasih Bu Eka untuk diskusinya hari ini. Selamat pagi. Terima kasih Bu Adel.
Malam ada 2, siang ada 1, sore tidak ada sama sekali. Siapakah? Ya benar kan? Lah. Iya. Dijelaskan dari gue ya. Kertas dong, ibu sapu gitu. Oke, ini adalah pengertian cara susun pembagian polinomial dengan pembagian pada umumnya yang biasa. Kalau misal kita seperti mana kan? Nah, kalau ini polinomial. Lihat dari sini, mana yang akan menjadi pembagi, mana yang akan dibagi. Dengan soal berbeda, kita jawab soal ini ya. Kawannya akan menjelaskan yang pakai metode. Nah, sekarang simak dulu kawan ya. Ya. Silakan jawab dan curahkan isi hatimu. Ibu kan tidak jawab ya? Iya. Seru sekali kemudian hari. Jangan cuma nuliskan serunya tapi bagi kita akarnya. Ayo Pak. Seru tapi kesulitan kalau menjawab soal. Lebih banyak tekan kita. Saya masih kesulitan, tetapi saya merasa lebih baik daripada saya sebelumnya. Saya merasakan ilmu saya bertambah. Saya senang belajar MTK dari sebelumnya karena ada perkembangan dalam saya menyerap ilmu. Ada 2 cara dengan cara di atas itu mana yang lebih mudah? Sekian hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena hari ini materi mudah dan menyenangkan, makanya tidak mudah untuk dilupakan ya.
Salam bahagia untuk guru-guru hebat semua. Jadi kali ini saya Adelina Gultom, guru SMA Negeri 1 Gantung, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kegiatan kali ini adalah kegiatan terakhir dari rangkaian coaching untuk supervisi akademik, di mana kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Masih dengan Ibu Eka Diantiningsih yang sudah melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di kelasnya. Selamat siang Bu Eka. Iya. Kita ketemu lagi seperti yang kita obrolkan sebelumnya. Kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengobservasi kegiatan yang sudah Bu Eka lakukan di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaannya setelah kegiatan pembelajaran di kelas dengan adanya observasi yang di dalam kelas? Menyenangkan. Karena ternyata respon anak-anak tak terduga. Saya sempat takut-takut bahwa ini tidak akan berhasil, tapi melihat respon saat kami melakukan refleksi tadi, ternyata anak-anak merasa pembelajaran tadi menyenangkan. Oh, jadi perasaan Bu Eka itu Iya. menyenangkan ya? Saya turut bahagia. Saya juga tadi waktu di dalam kelas itu melihat anak-anaknya sangat senang gitu dengan rangkaian yang Bu Eka lakukan, itu sangat tertarik gitu ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Bu Eka ingin kembangkan di kelas serta tahapan-tahapan yang Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah lancar dan tercapai sesuai rencana. Boleh dijabarkan Ibu, misalnya bagaimana tentang pengetahuan anak yang Ibu kembangkan tadi dengan keterampilannya setelah berjalan? Iya. Tadi anak-anak yang mendapat kesempatan memilih, saya membiarkan mereka memilih LKPD mana yang ingin dikerjakan. Ternyata mereka antusias untuk memilih LKPD yang mengharuskan mereka presentasi. Ada juga yang memilih mengharuskan mereka datang ke tiap kelompok. Saya tidak berekspektasi lebih karena biasanya kebanyakan anak takut untuk berbicara di depan umum. Dan ternyata mereka seasik itu untuk mendatangi teman-teman perkelompoknya untuk menjelaskan apa yang mereka pahami. Ternyata mereka merasa bahagia, bisa paham dengan sendiri hanya dengan saya berikan video. Mereka memahami dan mengerjakan sendiri soalnya dengan benar. Kemudian dengan bangga mereka mendatangi setiap kelompok untuk menceritakan, aku udah paham ini loh, seperti itu. Jadi seseru itu ruang kelas. Saya juga tadi melihat kegiatan di kelas itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi area yang Ibu kembangkan itu misalnya keterampilan tadi, bagaimana mereka mempresentasikan ke teman-temannya ya. Kemudian yang pengetahuannya tadi, bagaimana mereka menjawab LKPD yang Ibu sediakan 3 jenis tadi ya. Kemudian berikutnya, sejauh mana pengembangan atau pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi? Sudah berhasilkah atau sesuaikah dengan rencana yang Bu Eka berikan? Melihat yang terjadi tadi, saya rasa itu sudah berhasil. Sudah berhasil? Iya, karena melebihi ekspektasi saya sendiri, Pak. Iya ya. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala yang tadi ada dihadapi atau mungkin dihadapi ketika ini bisa dilakukan lagi di kelas lain? Kendalanya mungkin karena pembagian kelompoknya berdasarkan hasil tes awal, sebenarnya tidak bisa dikatakan kendala, cuman mungkin ini masalah kemampuan bersosial anak aja, karena belum terbiasa dengan orang-orang yang menurut mereka bukan teman akrab mereka. Karena kecenderungan anak saat diminta membentuk kelompok, mereka akan membentuk kelompok dengan teman akrabnya. Betul. Ya, sementara tadi saya membentuk kelompok yang baru. Ya, terkesan random. Berdasarkan hasil tes tadi. Tapi setelah berjalan itu menjadi hal yang seru juga karena terlihat mereka saling melengkapi. Oke. Iya. Jadi kendalanya tadi faktor sosialnya ya, karena mereka kan jadi memiliki teman atau kelompok yang bukan biasa mereka. Iya.
istilah sekarang itu bestie tidak bestie. Nah, masih sama seperti aja, itu. gitu ya. Tapi karena mereka punya misi bersama, akhirnya mereka pun menyatu untuk Bisa sama-sama menyelesaikan tujuan mereka di LKPD itu. Oke. Nah, dari yang Ibu ungkapkan tadi kira-kira ada solusi apa yang bisa Ibu lakukan nanti kemudian hari ketika melakukan pembelajaran seperti ini lagi? Pembiasaan mungkin. Kebiasaan ya. Biar mereka terbiasa bekerja sama, tidak semua hal kan sesuai kehendak mereka. Gitu. Betul. Jadi biar mereka terbiasa ditempatkan di mana saja dan bekerja sama dengan siapa saja. Jadi Bu Eka tadi bilang ketika dilakukan pembiasaan ulang-ulang lama-lama mereka akan akrab, jadi Ya. adalah sosial itu mungkin akan Iya. berhasil gitu ya. Oke, kira-kira perbaikan itu akan bisa dilakukan kapan? Mungkin akan terus dicoba seiring waktu. Setiap pembelajaran. Setiap gitu, Bu, ya. pembelajaran. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Bu Eka. Sama-sama Ibu. Semoga kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti ini boleh terus dikembangkan, dapat menjadi inspirasi untuk guru lain, karena ada beberapa kali Bu Eka melakukan itu, ada juga beberapa guru yang tertarik jadi ingin mencoba, jadi bisa menggerakkan guru-guru lain untuk mengubah pola pembelajaran yang terbaru yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid. Doakan semoga konsisten. Betul, intinya adalah konsisten. Itu yang sulit. Iya, baik, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Adel. Baik, demikianlah kegiatan rangkaian observasi yang saya lakukan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga video ini boleh menjadi pengetahuan baru, insight baru, paradigma baru bagi kita sebagai guru-guru hebat yang ingin perubahan pendidikan di negara kita. Terima kasih.